Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yudianti Zoo Channel. Pada kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuat keciri determinasi dan kunci dikotom. Pengertian kunci determinasi dan kunci dikotom. Kunci determinasi adalah sejumlah keterangan mengenai ciri-ciri makhluk hidup yang dipakai untuk menentukan kelompok makhluk hidup tersebut. Nah, sedangkan kunci dikotomi adalah kunci determinasi yang paling sederhana. Cara membuatnya, ingat ada ketentuannya. 1. Kunci harus dikotomi. Maknanya adalah harus berlawanan kata. 2. Kata pertama harus dalam pertanyaan harus identik dalam satu kuplet. Kuplet itu couple. Nah, jadi 2 itu harus identik. 3. Pilihan atau bagian dari satu kuplet atau satu couple itu pasangan dikotomi tadi harus kontradiktif sehingga satu bagian bisa diterima dan yang lain ditolak. Kemudian ciri yang dimasukkan mudah diamati. Oke, kita lihat saja contoh soalnya. Seorang siswa ingin membuat kunci determinasi dari beberapa tumbuhan berikut. Siswa tersebut bernama Halif. Lumut, suplir, jagung, kedelai, terung, melinjo. Yang kalian lakukan adalah membayangkan tumbuhan tersebut. Kalau belum pernah, bisa di googling gambarnya seperti apa. Mari kita buat yang pertama bagan dikotominya dahulu. Buat bagan dikotomi. Masukkan seluruh tumbuhan tadi, lumut, suplir, jagung, kedelai, terung, melinjo. Biar enak, Ibu slideshow aja ya. Biar jelas. Nah, kita bagi dulu mana yang tergolong bersepora dan tidak bersepora. Oh, suplir dan lumut bersepora. Jagung, kedelai, terung, melinjo tidak bersepora. Kemudian berbatang jelas suplir. Tidak berbatang jelas lumut. Lumut kan batangnya belum sejati. Kemudian untuk yang tidak bersepora, apakah dia tergolong biji tertutup atau biji terbuka? Jadi angiospermae atau gymnospermae. Untuk biji tertutup bisa lagi kita bagi ciri-cirinya. Apakah dia berkeping 2 seperti kedelai dan terung atau dia berkeping 1. Kemudian apakah dia berbunga kupu-kupu atau berbunga trompet. Nah, bagan dikotomi ini akan kita buat kunci determinasinya seperti ini. Nah, ini ya. 1. Tumbuhan yang bersepora. Jadi ini tumbuhan. Jadi dia kata pertamanya awalnya itu sudah 1. Tumbuhan yang bersepora, tumbuhan yang tidak bersepora. Kalau dia bersepora ke angka 2. Nah, angka 2 sudah kita buat. Tumbuhan berbatang jelas, tumbuhan tidak berbatang jelas. Nah, ini 2, ini 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B. Nah, kita mulai melakukan penyelidikan IPA nih. Nah, tumbuhan bersepora berarti ke angka 2. Oh, berbatang jelas berarti dia tergolong suplir. Di sini sudah ada suplir ujungnya. Tumbuhan yang tidak berbatang jelas lumut. Oh, kalau dia sudah sendiri ini akhirnya lumut. Kemudian kalau dia ketiga berbiji tertutup berarti dia ke angka 4. Bisa dipecah lagi menjadi biji berkeping 2, biji berkeping 1. Kalau bijinya terbuka maka belinjo. Ini belinjo. Nah, ini berkeping 2 bisa lagi dibagi kedelai terung. Kalau berkeping 1 sudah 1 nih jagung. Akhirnya ini jagung. Nah, yang ini berbunga kupu-kupu ternyata kedelai dan berbunga trompet ternyata terung. Ya. Jadi terung, kedelai tinggal kita tuliskan di sini. Jadi dia sudah 1, enggak ada double lagi. Maka kita bisa ya membuat kunci determinasinya. Nah, ini Halif hanya 3 saja dari 6 tadi. Kunci determinasi suplir, caranya kalau ibu mulai dari sini, dari belakang. Suplir, seret. Oh, kedua A.
Sampai di sini aja ya. Kita perbesar. Kita mulai dari belakang. 2A. Ke depan, strip. Dari angka 2A, ini 2A. Oh, ke angka 2 sini. Angka 2, 1A. Kita mundur. Untuk jagung, kita ambil jagung ini. Oh, jagung ini ada di 4B. Berarti yang paling belakang itu 4B. Kemudian 4B, kita mulai angka 4 ini ke sini. Oh, angka 4 ini ada di 3A. 3A. Kemudian strip lagi. Dari angka 3A ini cari angka 3. Oh, ke sini. Oh, 1B. Ya, 3 ini 1B. Ini 1B. Itu. Nah, yang terung paling akhir nih. Oh, ini ada di 5B. Kita buat 5B strip. Dari 5B dia ke angka 5 ini. Straight 4A. Kita isikan 4A. Dari angka 4A kita cari angka 4 ini. Oh, dia ke 3A. Dari 3A dia ke angka 3 ini. Oh, 1B. Nah, sudah jelas. Kita rapikan sedikit biar enak. Jadi sudah tampak di sini kunci determinasinya. Nah, jadi kunci determinasi suplir adalah 1A, 2A, tumbuhan bersepora, tumbuhan berbatang jelas. Kunci determinasi jagung 1B, tumbuhan yang tidak bersepora, ciri-cirinya. Kemudian 3A berbiji tertutup dan 4B berbiji berkeping 1. Kalau terung ya, dia adalah tumbuhan tidak bersepora 1B, kemudian dia berbatang jelas, dia berbiji tertutup 3A, kemudian 4A dia berkeping 2 dan 5B dia berbunga terompet. Jadi itu ciri-cirinya. Jadi bisa kita buat kunci determinasinya seperti itu. Oke, demikianlah. Ini ada satu soal. Nah, buat kunci determinasi. Ini ada satu soal nih. Perhatikan kunci determinasi berikut katanya. Besar dulu ya. Kunci determinasi untuk tanaman kedelai. Bayangkanlah. Nah, kedelai itu dia adalah tumbuhan apa? Berkeping 1 atau berkeping 2? Berkeping 2 ya, kedelai. Dia berkeping 2, 4A. Apakah dia berbiji terbuka? Tertutup dia. Jadi 3A. Kemudian dia itu tergolong berbiji, namanya kedelai ya. Jadi 2A, ini ada 2A ini berbiji. Dan dia tergolong tidak bersepora. Jadi jawabannya adalah D. Jadi bisa kita begitu. Jadi kita bayangkan, oh kedelai itu ternyata berkeping 2. Oke, itu saja dari Ibu. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Yurizu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.